warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji atas waktunya. Pada pagi ini saya akan mewawancarai Bu Haji sedikit mengenai masalah dilema etika ya. Di sini saya mau bertanya, mungkin langsung saja ya Bu Haji ya. Selama ini apakah ada masalah dilema etika yang Ibu pernah hadapi gitu selama di SD Budi Asih ini? Ya, kebetulan sekali pada tahun ajaran ini gitu, berhubungan dengan kelas 6, ada seorang anak yang beberapa bulan ini tidak masuk sekolah. Oh begitu ya. Waktu beberapa minggu yang lalu Bapak wali kelasnya datang meminta saran harus bagaimana katanya menghadapi ini, karena sudah beberapa kali dicari ke rumahnya, didatangi ke rumahnya, ternyata si anak ini sudah tidak memiliki motivasi untuk mengikuti pembelajaran. Yang parahnya si orang tuanya juga sama, katanya mau keluar saja gitu. Bilangnya alasannya karena katanya jaraknya jauh ya, karena dulu sekolahnya itu kan di Budi Asih, di SD yang dekat dengan rumahnya di daerah sekitar Cihapit gitu ya. Jadi kesini tuh jauh karena dulu di sini ada saudaranya yang sekolah, katanya di sini bagus, guru-gurunya bagus, dan anak tersebut di sekolah yang lamanya jarang sekolah, pernah tidak naik juga, sehingga usianya sudah besar katanya, akhirnya pindah ke sini. Jadi alasan utamanya jaraknya jauh katanya, terus juga ya ada faktor malasnya juga. Iya, baik. Berarti itu dilema sekali ya buat kita, apalagi ini kelas 6 nyangkut sekarang kan mau akhir tahun gitu ya. Lalu apa langkah-langkah atau prosedur yang Ibu Haji lakukan untuk menangani masalah ini? Langkahnya sebetulnya saya juga agak kebingungan ini ya, karena tadi kan berhubungan dengan dilema etika gitu ya. Bagaimana cara mengatasi permasalahan ini, sementara masalah ini kan berhubungan dengan peraturan sekolah gitu ya. Dimana peraturan sekolah di situ kan ada tertulisnya bahwa setiap siswa yang sekolah di sini, misalnya kehadirannya sebulan berturut-turut, 30 hari berturut-turut tidak hadir, maka si anak tersebut itu tidak boleh dinaikkan atau diluluskan. Sedangkan anak ini sudah berbulan-bulan, beberapa bulan ini tidak sekolah. Jadi dilema juga bagaimana saya harus mengambil keputusan. Di sisi lain ini peraturan harus diterapkan, tapi di satu sisi bagaimana dengan nasib anak ini? Sehingga kami berpikir atau berdiskusi dengan guru kelas 6, bagaimana caranya agar si anak ini mau mengikuti ujian. Sebentar lagi kan ada PAT kan? Jadi mau dibujuk dulu ke sana, ke rumahnya, apakah anak ini mau minimal mengikuti PAT, terus juga ujian praktek, terus nanti ujian mungkin, nah itu bisa diluluskan dengan dasar hati nurani lah gitu ya, karena berkaitan dengan masa depan si anak ini. Jika anak ini putus sekolah dan tidak memiliki ijazah, bagaimana nanti masa depannya? Syukur-syukur kalau mau melanjutkan ke SMP gitu. Mungkin dilemanya antara keadilan dengan kasihan, mungkin ya gitu ya Bu Haji. Mungkin siswa beranggapan bahwa ternyata enak ya, nggak masuk sekolah juga bisa lulus gitu ya, mungkin itu. Terus kita juga melihat tadi dari usia mungkinnya dia udah di atas, harusnya udah SMP kelas 3 mungkin ya, seperti itu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Hal yang efektifnya yang pertama yaitu mungkin melihat dari
kondisi anak tersebut karena sudah berusia di atas rata-rata lah untuk ukuran kelas 6, ya lebih baiknya mungkin kita itu mengadakan pendekatan secara emosional kepada individunya sendiri dan juga terhadap orang tuanya, bahwa sekolah memang tidak saklek lah memberikan aturan gitu ya. Anak tersebut bolehlah mengikuti PAT, ujian praktek dan lain sebagainya, dan kami bisa meluluskan dia walaupun mungkin berlainan dengan etika yang ada di sekolah ini gitu. Tapi kan dilihat dari yang lainnya bahwa si anak ini memang perlu ditolong gitu ya, untuk masa depannya. Jadi langkah efektifnya yang mau didatangi ke rumahnya, saya bersama wali kelasnya akan saya bujuk dan juga akan diberikan motivasi agar anak tersebut mau mengikuti ujian. Lalu apa saja yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya itu tadi ya, berkaitan dengan peraturan ini kan dibuat oleh kita gitu ya, tapi kita karena memiliki rasa kasihan dan hati nurani terhadap anak tersebut, jadi seperti melanggar aturan yang sudah disepakati bersama di sini gitu ya, di sekolah ini. Mungkin jadi apa ya, ada semacam perang sabil gitu ya di dalam hati. Sementara ini keputusan ini berlawanan dengan aturan, tetapi kalau misalnya mengambil sesuai dengan aturan, bagaimana dengan nasib anak ini ke depannya? Iya, begini, kalau seandainya ya ini, apakah Bu Haji memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Sudah dijadwalkan alhamdulillah dengan guru kelas. Kan pada minggu ini mungkin masih ada kegiatan kawanan itu saja. Jadi mulai minggu depan saya bersama wali kelas akan mendatangi anak tersebut. Mungkin tidak satu kali, beberapa kali. Karena pada awal Mei nanti sudah dilaksanakan PAT. Mudah-mudahan anak tersebut setelah dibujuk, dikasih motivasi, dikasih dukungan moral, mau mengikuti ujian PAT nanti. Mudah-mudahan ya Bu Haji bisa jadwalnya bisa terlaksana gitu ya, terrealisasi. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Haji ya dalam pengambilan keputusan? Ada, yaitu saya kan senangnya itu ngobrol dengan guru-guru di sini semua gitu ya, mengadakan semacam refleksi lah jika ada permasalahan, baik itu dari kelas 6 atau kelas yang lainnya. Kalau lagi waktu senggang istirahat, ngobrol-ngobrol, ada permasalahan seperti ini, kira-kira bagaimana solusinya gitu ya. Dan alhamdulillah guru-guru di sini juga kan pada aktif-aktif semuanya, jadi bisa memberikan masukan, memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kalau mungkin karena Bu Haji sekarang baru ya di SD Budi Asih, mungkin ada pengalaman dari sekolah yang dulu gitu, yang mungkin pengalamannya sama dengan kasus yang ada di sini sekarang. Iya betul. Pernah sewaktu menjadi wali kelas dulu, masih menjadi guru, ada anak yang lebih parah dari ini kasusnya, bahkan mungkin dari 1 tahun pembelajaran itu masuknya hanya ketika PTS gitu, ketika pas PAT gitu ya, masuk sekolahnya. Nah pas ketika kelas 6 dihadapkan dengan ujian sama, karena memang dari awalnya seperti itu terus anaknya, sehingga dicarikan solusinya bagaimana. Pertama, latar belakang permasalahannya apa gitu, bahwa anak tersebut kenapa jarang sekali hadir ke sekolah. Setelah dicari ke rumahnya, ternyata orang tuanya itu tidak bekerja, tidak memiliki penghasilan, terus juga jarak rumah ke sekolahnya jauh, sehingga sekolah mengambil tindakan, mengambil keputusan dengan memberikan transport kepada anak tersebut gitu.
mungkin sekarang juga bisa ya karena dia Iya. rumahnya jauh, mungkinnya ada Ki Hafid, mungkin bisa juga ini Bisa ya diambil pelajarannya gitu ya. dijadikan pelajaran Ya. bagaimana ya minimal waktu PAT lah Ya. gitu dia memiliki ongkos untuk pergi ke sekolah. Mungkin itu saja Bu Haji untuk wawancara hari ini. Terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan apa yang direncanakan dan yang menjadi masalah dilematis yang dihadapi oleh Bu Haji dan sekolah ini mudah-mudahan bisa segera dapat solusi dan anaknya bisa segera kembali lagi ke sekolah dan bisa mendapatkan ijazah. Mungkin terima kasih Bu Haji atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.